everyone, welcome back to this English online class with me, Erista. In today's lesson, we will discuss chapter 6, What do you usually do? Practice 2, page 54 from the book Practice Your English Confidence for the first grade of junior high school students. Practice 2, latihan 2. Choose and cross X to the correct answers. Pilih dan coret silang di jawaban yang benar. Number 1. Ron, what do you usually do after school? Apa yang biasanya kamu lakukan setelah sekolah? Jack, saya biasanya, A. Have lunch, makan siang. B. Take a holiday, berlibur. C. Wake up at 6, bangun pada jam 6. D. Have breakfast, sarapan pagi. Jawaban yang benar yaitu A. Have lunch, karena yang ditanya apa yang biasanya dia lakukan sepulang sekolah. Biasanya sepulang sekolah itu makan siang. Nomor 2, Smith, lalu dijawab sama Anto at 10 p.m. pada jam 10 malam. A. What do you usually do before sleeping? Apa yang biasanya kamu lakukan sebelum tidur? B. When do you usually have breakfast? Kapan biasanya kamu sarapan? C. What time do you usually go to bed? Jam berapa kamu biasanya pergi tidur? D. What do you usually do at night? Apa yang biasanya kamu lakukan di malam hari? Jawaban yang benar yaitu what time do you usually go to bed? Kapan biasanya kamu tidur? Jam 10 malam. Nomor 3, Anton, my sister likes watching action films very much. Saudara perempuan saya sangat suka menonton film action. Lalu dijawab sama Sinta, really? Benarkah? Ya, she bla 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 them every weekend. Dia mereka setiap akhir pekan. A. Watch, B. Watches, C. Watch, D. Watching. Option A sampai B artinya sama yaitu menonton. Dikarenakan subjeknya she, maka kata kerjanya menggunakan is. Jawaban yang tepat yaitu B. She watches them every weekend. Dia menontonnya setiap akhir pekan. Nomor 4, which sentence is correct? Kalimat yang manakah yang benar? A. Lia go to school early. B. Lia goes to school early. C. Lia going to school early. D. Lia is goes to school early. Bagaimanapun jawaban yang benar yaitu B. Lia goes to school early. Karena subjeknya Lia yaitu perempuan, maka menggunakan is. Nomor 5, which sentence is correct? Kalimat manakah yang benar? A. Isan and Akbar always studies together. B. Isan and Akbar always study together. C. Isan and Akbar always studying together. D. Isan and Akbar always are studying together. Bagaimanapun jawaban yang benar yaitu B. Isan and Akbar adalah subjeknya, maka dua orang, lalu diikuti dengan kata kerja bentuk pertama, verb 1. Ini menggunakan tensi simple present karena always selalu, hal yang selalu dilakukan itu menggunakan tensi simple present. Selanjutnya, Nomor 6, be careful with the dog. Hati-hati dengan anjingnya. It sometimes, itu kadang-kadang, orang-orang. A. Bit artinya sedikit, sedangkan yang option B sampai D artinya sama yaitu menggigit. Bagaimanapun jawaban yang tepat yaitu bites. Menggunakan S, kata kerja plus S or ES. Dikarenakan it, subjeknya yaitu it. Jika subjeknya it atau she ataupun he, maka kata kerjanya menggunakan S atau ES, bites.
Be careful with the dog. Hati-hati dengan anjing itu. It sometimes bites people. Dia kadang-kadang menggigit orang-orang. Number 7, this dog is tame. Anjing ini jinak. It never blah 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 people. Dia tidak pernah titik-titik orang-orang. A, attack. B, attacks. C, attack. D, attacking. Option A sampai D artinya sama, yaitu menyerang. Bagaimanapun jawaban yang benar yaitu attacks menggunakan verb S or ES, kata kerja S atau ES. Karena subjeknya it. It never attacks people. Dia tidak pernah menyerang orang-orang. Number 8, nomor 8. The bucket can blah 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 a lot of water. Keranjang kaleng itu titik-titik banyak air. It is a big bucket. Itu adalah sebuah keranjang yang besar. A, hold. B, held. C, holds. D, holding. Option A sampai D artinya sama, yaitu menahan ataupun memegang. Dan jawaban yang tepat yaitu hold. Dikarenakan ada modal can, karena sesudah modal itu adalah kata kerja bentuk pertama. Maka hold adalah jawaban yang benar. Number 9, nomor 9. Use the broom to blah 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 the floor. Gunakan sapu itu untuk titik-titik lantai. A, swept. B, sweep. C, sweeps. D, sweeping. Option A sampai D artinya sama, yaitu menyapu. Bagaimanapun jawaban yang tepat yaitu sweep. Karena sesudah to menggunakan verb one atau kata kerja dasar. Number 10, nomor 10. The vacuum cleaner blah 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 all the dirt. Penyedot debu titik-titik semua kotorannya. A, suck. B, sucks. C, sucked. D, sucking. Option A sampai D artinya sama, yaitu menyedot ataupun menghisap. Bagaimanapun jawaban yang benar yaitu sucks. Dikarenakan vacuum cleaner itu adalah kata benda yang tunggal atau it, maka kata kerja yang tepat yaitu menggunakan S, verb S or ES. Number 11, birds blah 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 hide in the sky. Burung-burung titik-titik tinggi di angkasa ataupun di langit. A, fly. B, flew. C, flies. D, flying. Option A sampai D artinya sama, yaitu terbang. Bagaimanapun jawaban yang tepat yaitu fly. Menggunakan kata kerja dasar atau verb one. Karena subjeknya itu banyak, yaitu birds, burung-burung, maka kata kerjanya menggunakan kata kerja bentuk pertama atau verb one, fly. Number 12, nomor 12. A watering can is useful to blah 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 plants. Sebuah kaleng air sangat berguna untuk titik-titik tanaman. A, water. B, waters. C, watered. D, watering. Option A sampai D artinya sama, yaitu menyiram. Bagaimanapun jawaban yang tepat yaitu water, menyiram. Water di sini artinya bukan air, akan tetapi menyiram. Kata kerja bentuk pertama ataupun verb one. Number 13, nomor 13. A sheep blah 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 in the field. Seekor domba titik-titik di lapangan. A, graze. B, grazes. C, grazed. D, grazing. Option A sampai D artinya sama, yaitu memakan rumput. Bagaimanapun jawaban yang benar yaitu grazes, menggunakan verb S atau ES. Karena subjeknya yaitu tunggal atau a sheep, seekor domba. Bagaimanapun kata kerja yang tepat yaitu menggunakan verb S atau ES. Number 14, nomor 14. Look at the butterfly. Lihat kupu-kupu itu. It blah 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 beautiful colors. Itu titik-titik warna yang cantik. A, has. B, had. C, have. D, having. Option A sampai D artinya sama, yaitu mempunyai. Bagaimanapun jawaban yang tepat yaitu
A. Has. Karena subjeknya it, jika subjeknya it, maka kata kerja yang tepat yaitu has. Number 15, nomor 15, crocodiles bla 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 in a swamp. Buaya titik-titik di rawa. A. Live, B. Lives, C. Lived, D. Living. Option A sampai D artinya sama, yaitu tinggal. Bagaimanapun jawaban yang tepat yaitu live. Dikarenakan kalimat ini menggunakan tenses simple present tense, maka untuk subjek yang lebih dari satu, seperti crocodiles, buaya-buaya, maka kata kerja yang tepat yaitu kata kerja bentuk pertama atau verb 1. Maka jawaban yang tepat yaitu A. Live. Crocodiles live in a swamp. Buaya-buaya tinggal di sebuah rawa. Number 16, nomor 16, penguins live in the Antarctic. Penguin tinggal di daerah kutub selatan. They cannot fly, mereka tidak bisa terbang, but they bla 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 well, tetapi mereka titik-titik dengan baik. A. Swim, B. Swam, C. Swims, D. Swimming. Option A sampai D memiliki arti yang sama yaitu berenang, dan jawaban yang tepat yaitu A. Swim. Dikarenakan kalimat ini menggunakan tenses simple present tense dan subjeknya yaitu they, maka kata kerja yang tepat untuk subjek they yaitu kata kerja bentuk pertama atau verb 1. Maka jawaban yang tepat yaitu swim. But they swim well, tetapi mereka bisa berenang dengan sangat baik. Number 17, nomor 17, ants bla 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 they burrow together. Semut titik-titik sarang mereka bersama. A. Built, B. Built, C. Builds, D. Building. Option A sampai D memiliki arti yang sama yaitu membangun, dan jawaban yang tepat yaitu B. Build. Dikarenakan kalimat ini menggunakan tenses simple present tense dan subjeknya yaitu ants, yaitu lebih dari satu, semut-semut, maka kata kerja yang tepat yaitu verb 1 ataupun kata kerja bentuk pertama, maka jawaban yang tepat yaitu build. Ants build their burrow together. Semut-semut membangun sarang mereka bersama. Number 18, a swan does not give birth. It bla 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 eggs. Seekor angsa tidak melahirkan. Dia titik-titik telur. A. Lay, B. laid, C. lays, D. laying. Option A sampai D artinya sama yaitu bertelur. Maka jawaban yang tepat yaitu lays. Menggunakan kata kerja S atau IS. Dikarenakan subjeknya itu a swan, seekor angsa, maka kata kerja yang tepat yaitu kata kerja yang menggunakan S atau IS. It, subjeknya it. Jika subjeknya it, maka kata kerjanya menggunakan S atau IS. It lays eggs. Dia bertelur. Number 19, nomor 19, the car is tall. Mobil itu tinggi. It bla 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 big wheels. Itu titik-titik roda yang besar. A. has, punya. B. have, punya. C. do not have, tidak punya. D. doesn't have, tidak punya. Bagaimanapun jawaban yang tepat yaitu has. Pada kalimat ini subjeknya yaitu it, kata ganti untuk mobil. Maka kata kerja yang cocok yaitu has. Number 20, nomor 20. This mobile phone is sophisticated. Ponsel ini canggih. It bla 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 complete features. Itu titik-titik fitur yang komplit. A. has, punya. B. have, punya. C. do not have, tidak punya. D. doesn't have, tidak punya. Maka jawaban yang tepat yaitu has.
Dikarenakan subjeknya it atau kata ganti dari handphone ini, maka kata kerja yang tepat yaitu has. It has complete features. Itu mempunyai fitur yang komplit. Singkatnya, has ataupun have memiliki arti yang sama, yaitu punya ataupun memiliki. Has digunakan jika subjeknya she, he, it, sedangkan have digunakan jika subjeknya I, you, we, they. Dan ketika bertemu kalimat simple present tense, jika subjeknya he, she, it, maka kata kerjanya berbentuk verb s atau es. Jika subjeknya I, you, we, they, maka kata kerjanya verb one atau kata kerja bentuk pertama. Baiklah anak-anak, sekian materi kita hari ini. That's all for today. See you and bye-bye.